Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Umi Khairiyah dalam pembelajaran daring pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di modul 1, yaitu dengan judul Saya Indonesia, Saya Pancasila. Ada yang tahu nggak Pancasila itu apa? Jadi sebelum pembelajaran kali ini saya akan tanya terlebih dahulu, ada yang tahu apa itu Pancasila? Apa sih Pancasila itu? Nah, sebelum lanjut ke materi, Pancasila sendiri itu adalah sebuah ideologi atau dasar suatu negara. Pancasila diartikan sebagai 5 dasar. Kalau dibilang 5 dasar berarti ada 5 poin dari Pancasila itu. Nah, sekarang saya tanya lagi, ada yang tahu kelima dasar dari Pancasila itu? Nah, yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah jelas ya bahwasanya Pancasila adalah 5 dasar yang terdiri dari 5 poin dasar seperti yang sudah disebutkan tadi. Pancasila adalah suatu ideologi atau landasan dari suatu negara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas unit 1, yaitu tentang rentang waktu perumusan. Perumusan apa sih? Ya tentunya adalah perumusan dari Pancasila. Pancasila menjadi sebuah ideologi atau dasar dari suatu negara, tentunya mengalami proses yang cukup panjang. Artinya Pancasila itu memiliki rentang waktu yang cukup panjang, dimulai dari pembentukan BPUPKI. Nah, ada yang tahu apa itu BPUPKI? Kapan sih didirikannya BPUPKI? Apa ya tugasnya dan siapa pendiri atau ketua dari BPUPKI tersebut? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang BPUPKI dalam merumuskan suatu dasar negara atau ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai itu dibentuk pada 29 April tahun 1945. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu tentang usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, jadi BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai yang dibentuk pada 29 April 1945. Ingat-ingat ya. Nah, di sini tugas dari BPUPKI adalah menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Apa sih dasar negara itu tadi? Yaitu Pancasila. Saat dilantik oleh Jepang pada tanggal 28 April 1945, anggota BPUPKI berjumlah 62 orang, terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 orang wakil ketua yaitu Ichibase Yoshio dari Jepang dan R. Panji Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Nah, jadi sebelum dibentuk BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945, tentunya BPUPKI juga harus dilantik dahulu, yaitu pada tanggal 28 April tahun 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 62 orang yang terdiri atas tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang dari perwakilan Jepang. Nah, jadi 62 anggota BPUPKI ini terdiri atas
tokoh-tokoh Indonesia dan hanya 7 orang yang berasal dari Jepang. Ketua BPUPKI itu sendiri adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua, yang satu berasal dari Jepang yaitu Ichibamasa Yoshio dan satu dari Indonesia yaitu Panji Suroso. Nah, BPUPKI itu sendiri mengadakan sidang sebanyak 3 kali dengan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juli 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Di antara masa persidangan pertama dan kedua, jadi di antara selah dari sidang pertama ke kedua itu BPUPKI mengadakan sidang tidak resmi, yaitu sidang yang dilaksanakan pada masa reses atau masa istirahat dari kegiatan persidangan. Jadi meskipun istirahat, tetapi para tokoh pendiri negara tetap bekerja keras dengan bersidang untuk membahas usul-usul rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada masa sidang reses ini dihadiri oleh 38 orang dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno. Untuk yang selanjutnya yaitu usulan dasar negara oleh para pendiri negara. Sidang BPUPKI yang pertama, para tokoh pendiri negara secara bergantian menyampaikan pidato dan pandangannya. Beberapa di antaranya mengusulkan rumusan dasar negara. Meskipun rumusan dasar negara yang diusulkan berbeda-beda, namun rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan isi materi maupun semangat yang menjiwai rumusan-rumusan tersebut. Nah, jadi pada sidang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu para tokoh pendiri negara itu secara bergantian menyampaikan pidato pandangannya tentang usulan-usulan yang berisi dasar negara atau yang berisi tentang rumusan dasar negara. Nah, berikut adalah usulan tentang dasar negara Indonesia Merdeka dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Usulan yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei tahun 1945. Di antara usulan-usulan dari Muhammad Yamin yaitu yang pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah peri kesejahteraan sosial. Untuk usulan yang kedua yaitu dari Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Di antara usulan-usulan tersebut adalah yang pertama persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan rakyat. Sedangkan usulan yang terakhir dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Di antara usulan-usulan dari Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jadi meskipun ketiga tokoh pendiri negara ini memiliki usulan yang berbeda, namun pada dasarnya maksud dan tujuan mereka adalah sama, yaitu untuk merumuskan suatu dasar atau ideologi negara. Setelah sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat itu membentuk sebuah panitia kecil
Nah, panitia kecil tersebut itu bertugas untuk mengumpulkan usulan dari para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu sidang yang kedua. Panitia kecil tersebut dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Hadi Kusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan yang terakhir adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, usulan-usulan yang masuk dari ke-8 orang tersebut itu nantinya akan dikumpulkan atau dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, yang mana panitia kecil tersebut selanjutnya mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul terkait dengan persiapan Indonesia untuk merdeka. Usul-usul tersebut tidak lain adalah dari ke-8 anggota yang berasal dari panitia kecil tersebut. Nah, usulan-usulan yang masuk akan dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Di antara golongannya yaitu yang pertama, usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya atau usul yang meminta Indonesia untuk merdeka dengan secepatnya. Yang kedua, usul mengenai dasar. Yang ketiga, usul mengenai soal unifikasi atau dan federasi. Yang keempat, usul mengenai bentuk dasar dan kepala negara. Yang kelima, usul mengenai warga negara. Yang keenam, usul mengenai daerah. Yang ketujuh, usul mengenai soal agama dan negara. Yang kedelapan, usul mengenai pembelaan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu usul mengenai soal keuangan. Nah, itu adalah usul-usul yang disampaikan oleh ke-8 anggota dari panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, sesudah sidang, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Dalam rapat tersebut dibentuk satu panitia kecil lagi yang kemudian disebut dengan panitia 9. Kenapa dinamakan panitia 9? Karena panitia 9 itu berisi 9 tokoh dari pendiri negara. Di antara ke-9 tokoh pendiri negara tersebut adalah yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat A.A. Maramis, yang kelima Mr. Ahmad Subarjo dari golongan kebangsaan, yang keenam Kiai Haji Wahid Hasyim, yang ketujuh Kiai Haji Tahar Muzaki, yang ke-8 Haji Agus Salim, yang ke-9 R. Abi Kusno Cokro Sujoso dari golongan Islam. Nah, panitia 9 tersebut bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, jadi ke-9 panitia tersebut itu bertugas untuk menyelidiki usul-usul dari perumusan negara yang telah disampaikan oleh 3 kandidat yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu dari Muhammad Yamin, Mr. Sukomo, dan juga Insinyur Soekarno. Dan yang selanjutnya yaitu tentang Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung cukup alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta tentang rumusan dasar negara terutama masalah agama dan negara. Pada 22 Juni 1945 dicapai kesepakatan bersama tentang naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dinamakan dengan Muqaddimah, oleh Muhammad Yamin dinamakan dengan Piagam Jakarta. Naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 itu kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Nah, ini adalah asal-usul dari munculnya sebuah Piagam Jakarta atau yang biasa dikenal dengan Jakarta Charter. Nah, Piagam Jakarta sendiri ini dibuat pada tanggal 22 Juni tahun 1945 oleh Panitia 9 dengan cara mengadakan rapat di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, tentunya dalam pembentukan Piagam Jakarta ini selama rapat itu berlangsung cukup alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta tentang rumusan dasar negara, terutama masalah agama dan negara. Hingga akhirnya setelah proses yang cukup panjang dan cukup alot, akhirnya muncullah sebuah piagam yang dinamakan dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, di dalam naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, Mukadimah atau Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara Pancasila. Nah, jadi dalam Mukadimah atau Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara Pancasila yang terdiri dari 5 dasar tersebut tadi. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya naskah Piagam Jakarta tersebut akan dibawa ke sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Panitia 9 berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan dan mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota BPUPKI. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, dalam sidang kedua BPUPKI, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu Mukadimah atau Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI. Nah, jadi harapan dari Panitia 9 tersebut bahwasanya naskah dari Piagam Jakarta tersebut dapat diterima oleh BPUPKI yang nantinya akan dibawa dalam sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan BPUPKI atau rentang waktu perumusan dasar negara Pancasila oleh BPUPKI. Nah, jangan lupa untuk dicatat materinya serta kerjakan soal latihan yang nanti akan dikirim lewat Google Form. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.